dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat channel Kuliah Teknokrat, kembali lagi dengan saya Imam Ahmad, merupakan dosen mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang materi pengembangan sistem informasi untuk mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Melalui materi ini, nanti kita akan sama-sama belajar dan juga dengan cara pemahaman yang lebih simpel, relate akan dunia kerja saat ini, serta tentu akan lebih mudah untuk diingat. Mari siapkan catatan dan kita mulai. Baik, secara definisi, apakah pengembangan sistem informasi itu? Pengembangan sistem informasi adalah proses merancang, kemudian juga membangun, serta mengimplementasikan sistem yang bertujuan untuk mengelola apa yang akan dikelola, yaitu mengelola sebuah data dan informasi secara efektif. Mata kuliah Konsep Sistem Informasi memberikan dasar teoritis tentang komponen sistem informasi serta pengembangan sistem informasi, fokus pada aspek prakteknya, serta analisis kebutuhan, desain, implementasi, serta evaluasi sistem informasi itu sendiri. Baik, di sini ada beberapa tahapan dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan, perancangan atau desain, kemudian implementasi atau diterapkannya sebuah sistem informasi, kemudian dilakukan pengujian serta deployment. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk tahapan analisis kebutuhan, yaitu kita bertugas mengumpulkan kebutuhan akan sistem informasi. Jadi kita ketika membangun sebuah sistem informasi akademik, berarti kita membutuhkan data-data tentang akademik. Apa itu? Yang pertama ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan juga data-data yang lainnya. Kemudian ada tahapan tentang perancangan atau desain, yaitu melihat desain yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi. Apakah tampilannya nanti akan ditampilkan dalam bentuk mobile atau web atau tampilan laptop seperti itu, maka di sini dibutuhkan desain yang baik. Salah satu mata kuliah yang membahas fokus ini yaitu adalah UI UX. User interface dan user experience. Berikutnya tahapan dalam pengembangan sistem informasi yaitu implementasi. Apa yang akan diimplementasikan atau diterapkan yaitu hasil dari analisis kebutuhan di awal tadi dan juga desain yang sudah kita buat atau perancangan yang sudah sesuai dengan kebutuhannya. Setelah tahapan implementasi, kita akan melakukan tahapan pengujian, yaitu dengan melakukan pengujian dalam sistem informasi yang sudah kita buat. Katakanlah ada tampilan username dan password, bagaimana tampilan tersebut kita uji. Misal kita masukkan sebuah simbol-simbol untuk bisa menembus sebuah sistem informasi yang sudah kita buat. Yang terakhir yaitu deployment dan juga maintenance atau perawatan. Melakukan pemeliharaan dan juga evaluasi hasil penerapan sistem informasi. Jadi dalam jangka waktu tertentu sistem informasi ini butuh perawatan atau maintenance ya. Katakanlah sudah 6 bulan atau 1 tahun, ketika data sudah mulai banyak dikumpulkan, maka database akan mulai penuh. Sehingga dibutuhkan perawatan dan juga cleaning ya data-data yang tidak diperlukan. Baik. Secara detail, dalam tahapan analisis kebutuhan, adapun tujuannya yaitu dilakukan analisis guna melihat kebutuhan apa saja untuk membuat sebuah sistem informasi yang baik berdasarkan kesepakatan klien. Klien ini adalah orang yang membutuhkan sistem informasi ini untuk dibuat. Apa tujuannya? Yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan juga dari sisi bisnis yang akan dijalankan sebuah sistem informasi tersebut. Adapun contoh dalam pembuatan sistem informasi penjualan, kita melihat kebutuhan pembeli, penjual, supplier dalam sebuah sistem informasi agar sesuai dengan proses bisnis yang dijalankan. Adapun contoh dalam sistem informasi penjualan, pembeli itu bisa memilih barang dalam jumlah banyak, demikian ya. Kemudian barang juga bisa dibeli oleh banyak pembeli. Nah, itu prosesnya dilakukan dalam sebuah sistem informasi.
Berikutnya yaitu metode atau cara mengumpulkan kebutuhan pengguna dalam sebuah sistem informasi, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama dilakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung, baik itu kepada klien, katakanlah kalau sistem informasi penjualan tadi ada pembeli, penjual, dan juga supplier. Berikutnya metode yang kedua yaitu kuesioner. Kita sudah siapkan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan tersebut nanti kita akan berikan kepada penggunanya. Dan ada juga metode dengan cara observasi. Kita melihat langsung seperti apa proses bisnis yang berjalan di sana, serta arsip-arsip dokumen yang berjalan dalam sebuah sistem informasi atau proses bisnis saat ini. Berikutnya yaitu tools atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan kebutuhan. Yang pertama ada use case diagram, user stories, dan juga requirement specification. Kalau use case diagram, ini kita akan menggambarkan bagaimana sebuah user berinteraksi terhadap sistem. Ya, ini akan dijelaskan lebih lanjut di mata kuliah yang lain, seperti rekayasa perangkat lunak. Berikutnya untuk tahapan perancangan atau desain, yang pertama yaitu desain konseptual, bagaimana membuat sebuah ERD atau Entity Relationship Diagram, serta Data Flow Diagram. Kalau ERD itu Entity Relationship Diagram, bagaimana antar entitas saling berinteraksi. Bagaimana pembeli membeli barang, barang ini dijual oleh penjual. Ketika barang ini sudah berkurang stoknya, maka akan ditambahkan atau update oleh supplier yang memberi atau menyetok barang di toko kita. Kemudian untuk data flow diagram, bagaimana data diproses dalam sebuah sistem informasi, alurnya. Katakanlah data yang sudah kita simpan ke dalam database, kita akan mengupdate data tersebut dengan cara ditambah atau dikurang. Kenapa kok dikurang? Karena terjadi transaksi pembelian. Kenapa ditambah? Karena stoknya sudah nol, harus disuplai baru dari supplier. Kemudian ada desain arsitektur, memiliki tampilan atau antarmuka atau interface antara monolitik atau katakanlah tampilannya itu masih hitam putih, kemudian microservice, katakanlah tampilannya ini tidak hanya milik kita sendiri, tapi kita bisa mengambil dari data dari situs lainnya, dan juga cloud base. Dan yang terakhir, desain antarmuka atau UI UX, penggambaran UI UX dengan wireframe, dengan tools Figma dan juga Adobe XD. Nah, ini di mata kuliah khusus membahasnya, namun kita tersedia semacam template-template untuk menggambarkan bagaimana UI UX itu dibuat. Berikutnya, dalam tahapan pengembangan sistem informasi, ada tahapan implementasi. Jadi tahapan implementasi ini terdiri dari 3. Yang pertama, kita memilih bahasa pemrogramannya. Kemudian yang kedua, kita memilih data tersebut nanti akan disimpan di mana di database-nya. Kemudian yang terakhir itu framework atau kerangka kerja. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk tahapan implementasi ini yang sudah kita kumpulkan analisis kebutuhan tadi, kemudian sudah didesain, kita implementasikan ke bahasa pemrograman. Bahasa ini yang bisa dimengerti oleh mesin, katakanlah komputer. Bisa menggunakan bahasa Python, Java, PHP maupun JavaScript yang lainnya. Kemudian setelah kita lakukan coding di dalam bahasa pemrograman, data tersebut akan tersimpan di dalam database. Penggunaan database sebagai penyimpanan data hasil dari pemrosesan. Adapun contoh database seperti SQL, kemudian ada PostgreSQL dan juga NoSQL, contohnya seperti MongoDB. Dan yang terakhir yaitu framework, kerangka kerja, bagaimana kita merancang sebuah sistem informasi. Yang tren saat ini adalah framework dari Django, Spring Boot, Laravel, atau yang lain seperti kode Igniter. Baik, selanjutnya pendekatan SDLC, System Development Life Cycle. SDLC adalah kerangka kerja sistematis yang menggambarkan tahapan-tahapan
atau langkah-langkah dalam pengembangan sebuah sistem informasi, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan akhir, yaitu pemeliharaan sebuah sistem informasi. Di sini ada gambarnya tentang SDLC, dan dari gambaran tersebut saya akan coba jelaskan satu persatu. Adapun tahapan SDLC yang pertama yaitu perancangan atau planning. Apa tahapan planning ini? Menentukan tujuan, ruang lingkup, serta sumber daya. Tujuan sistem informasi ini dibuat untuk apa? Ini perlu kita sepakati di awal, baik itu kepada klien dan calon penggunanya. Kemudian ruang lingkup kerja. Katakanlah kalau tadi kita membahas sistem informasi penjualan, kita tidak membahas tentang data mahasiswa untuk sistem informasi akademik misalnya, atau pasien yang ada korelasinya dengan sistem informasi rumah sakit. Ini tidak ada hubungannya. Maka di sini ada ruang lingkup batasan yang akan kita bahas di pengembangan sebuah sistem informasi. Serta sumber daya, baik itu hardware, software, brandware atau orang-orangnya, serta juga jaringan yang akan dikoneksikan seperti WiFi, LAN ataupun one line-nya. Berikutnya analisis. Nah, ini ada analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi sistem dari pengguna. Dan perancangan atau desainnya yaitu desain arsitektur sistem, baik itu antarmuka dan juga basis data. Antarmuka ini seperti user interface, tampilannya misalnya contoh yang sudah tren saat ini, sistem informasi penjualan seperti Shopee, itu antarmukanya dominan orange, Tokopedia dominannya hijau, Bukalapak dominannya warna merah. Nah, itu juga kita lakukan perancangan serta sudah disepakati di awal. Kemudian juga basis data. Nah, basis data ini penting juga dilakukan perancangan karena nanti data-data tersebut akan kita simpan sesuai dengan proporsinya. Katakanlah sesuai dengan tabel serta page yang sudah ditentukan. Tahapan berikutnya dalam SDLC yaitu implementasi, yaitu menulis kode di dalam bahasa pemrograman dan mengembangkan sistem. Apakah sistem ini akan berdiri sendiri atau nanti akan berhubungan dengan yang lainnya. Adapun contoh sistem penjualan yang mengembangkan sebuah sistem informasi tidak berdiri sendiri yaitu Tokopedia. Nah, misalnya Tokopedia payment gateway-nya tidak dimiliki oleh Tokopedia tapi melalui GoPay, misalnya seperti itu. Nah, agar ini bisa saling terkoneksi, maka dibutuhkan OTP sebagai keamanannya. Contoh lain yaitu Traveloka. Traveloka sebuah sistem informasi penjualan. Traveloka tidak memiliki hotel dan kamar. Traveloka juga tidak memiliki sebuah armada bus maupun pesawat. Tapi Traveloka bisa melakukan penjualan tiket-tiket baik itu tiket kamar maupun tiket bus dan juga pesawat. Bagaimana cara kerjanya? Database milik Traveloka itu bisa membaca data yang ada di miliknya maskapai, hotel, dan juga armada bus. Bagaimana caranya? Nah, keduanya ini saling kerjasama, tanda tangan MOU untuk penggunaan data, dan nantinya bisa dilakukan kerjasama untuk transaksi penjualan. Baik, tahapan berikutnya yaitu dilakukan pengujian atau testing. Menguji sistem apakah sesuai dengan spesifikasinya. Katakanlah kita sudah merancang sebuah sistem informasi, ternyata viral, meledak, banyak penggunanya. Nah, ini kan di luar ekspektasi. Mengantisipasi ini, maka kita perlu melakukan analisis kebutuhan kembali. Apakah menambah bandwidth-nya, ataukah menambah storage-nya dari sisi database. Dan tahapan terakhir dari SDLC yaitu pemeliharaan atau maintenance. Apa tahapan pemeliharaan? Yaitu memperbaiki bug atau celah ya, menyesuaikan sistem informasi dengan kebutuhan yang baru. Baik, tahapan SDLC saya berikan contoh pada materi kali ini ada dua. Yang pertama waterfall dan yang nanti akan dibahas tentang agile ya. Nah, untuk tahapan waterfall, metode waterfall yaitu pendekatan SDLC linear dan juga sekuensial, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum tahapan berikutnya dimulai. Adapun gambarnya seperti pada slide sebelumnya, jadi waterfall itu seperti air terjun dari awal melakukan perancangan atau planning sampai dengan tahap akhir yaitu maintenance.
Adapun karakteristik dari waterfall cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan sudah jelas di awal ketika mengumpulkan kebutuhan. Berikutnya, dokumennya juga sudah lengkap. Data-datanya sudah lengkap dan siap untuk diimplementasikan ke dalam sebuah sistem informasi. Namun terdapat kekurangan, yaitu sulit beradaptasi jika ada perubahan baru, di mana tiap tahapan-tahapan tersebut harus dimulai dari awal. Layaknya air terjun, berarti dari tahapan awal analisis kebutuhan. Universitas Teknogran Indonesia.